Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kehidupan pernikahan, Islam memberikan panduan jelas tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Pernikahan adalah lembaga suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran serius terhadap hak dan tanggung jawab, syariat memandang perceraian sebagai jalan yang dibolehkan, bahkan dalam beberapa kasus diwajibkan sebagai upaya menjaga kesucian dan keadilan dalam rumah tangga. Terdapat penjelasan mengenai ciri-ciri istri yang dianggap nusus atau durhaka dan tindakan yang dapat dilakukan suami, termasuk kemungkinan perceraian. Undangan untuk bercerai tidaklah ditujukan untuk mempermudah atau meremehkan institusi pernikahan, melainkan sebagai solusi terakhir ketika seluruh langkah koreksi dan nasihat telah ditempuh namun keburukan masih berlanjut. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup mata terhadap ketidakharmonisan yang membahayakan stabilitas keluarga. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 8 sifat istri yang bisa menjadikan perceraian dibolehkan atau bahkan diwajibkan menurut syariat Islam. Semoga kiranya menjadi bahan renungan dan kajian mendalam bagi suami maupun istri dalam menjaga kesucian dan keharmonisan rumah tangga. 1. Tidak taat kepada suami. Ketidakpatuhan seorang istri, khususnya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, menyebabkan gejolak internal dalam rumah tangga. Ketaatan adalah simbol harmonisasi peran suami dan istri, bukan bentuk penekanan, melainkan cerminan tanggung jawab saling menjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang wanita yang taat kepada suaminya, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan menjaga kemaluannya akan diberi izin masuk surga lewat pintu manapun dia mau. Ini memperlihatkan betapa Islam memuliakan ketaatan yang dibangun atas fondasi iman dan kehormatan. Ketika istri menunjukkan ketidakpatuhan berulang, tidak hanya dalam tugas domestik sederhana tetapi juga dalam keputusan rumah tangga penting, suami punya tanggung jawab untuk memulai dialog yang penuh kasih dan empati. Ketaatan bukan soal penyerahan total tanpa kritik, tapi tentang menghormati peran dan keputusan yang sejalan dengan syariat. Jika si istri mulai mendengarkan, memperbaiki perilakunya, dan menunjukkan niat baik, maka hubungan bisa dipupuk kembali dengan kelembutan dan kesadaran yang semakin tumbuh. Namun apabila dialog dan pendekatan kasih sayang tidak digubris, dan istri tetap menunjukkan sikap keras kepala, bahkan meremehkan otoritas dan kehendak suami, maka ini disebut nusus secara serius. Dalam kondisi seperti itu, Islam mengizinkan suami mengambil langkah hukum sebagai upaya penyelamatan rumah tangga. Meski demikian, proses ini harus dijalankan dengan pertimbangan dewasa, tanpa emosi, menjunjung akhlak mulia pada tiap tahapnya. Perceraian, dalam hal ini, bukanlah bentuk kemenangan suami, melainkan solusi ketika sudah tidak ada celah lain untuk perbaikan. Suami harus tetap menjalankan hak-hak istri dengan cara yang adil, penuh kehormatan, dan tetap menjaga martabat, sehingga perpisahan menjadi pintu pembelajaran baru, bukan luka berkepanjangan. 2. Tidak menghormati hak suami di tempat tidur. Hak suami atas keintiman bukan soal pemaksaan, tetapi kebutuhan batin yang dijawab dalam ikatan suci.
Ketika istri dengan sengaja menolak meski secara konsisten dan tanpa alasan syar'i, seperti sakit atau ketakutan, hal ini melukai keseimbangan emosional dan spiritual suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa wanita yang menolak suaminya tanpa alasan syar'i mendapatkan laknat malaikat hingga pagi hari, sebuah penggambaran serius tentang pentingnya menjaga akses keintiman. Langkah awal yang Islami adalah melalui komunikasi terbuka. Suami menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan lembut, menjelaskan bahwa hubungan suami istri saling menjadikan diri saling tenang dan utuh. Bila penolakan disebabkan faktor psikologis seperti trauma atau stres, solusi terbaik adalah memberikan empati, bahkan bantuan profesional bila perlu, supaya harmoni rumah tangga bisa dibangun kembali. Jika perlakuan menolak berlanjut tanpa perubahan dan tanpa keinginan memperbaiki, suami memang dibolehkan mempertimbangkan perceraian sebagai salah satu opsi. Namun tetap, tidak boleh diambil impulsif, tetap harus melalui musyawarah dengan orang tua atau tokoh agama bila perlu, agar keputusan tetap dalam batas syariat dan penuh adab. Saat perceraian akhirnya terjadi, suami wajib menunaikan hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan pembagian harta secara adil, dengan tetap menjaga kehormatan dan rasa hormat, karena perpisahan harus bermuara pada kesepakatan yang jernih dan tidak menyakiti hati. 3. Tidak menolak orang lain yang menyentuhnya. Menjaga kehormatan dalam interaksi sosial adalah tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Ketika seorang istri membiarkan dirinya disentuh atau didekati secara fisik oleh orang yang bukan mahram tanpa keberatan, rumah tangga dilanda luka kepercayaan yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan kecuali mahramnya. Bila dibiarkan, setan akan menjadi pihak ketiga yang mengawasi. Pesan bahwa batasan syar'i bukan soal tabu, tetapi perlindungan. Pendekatan awal adalah dengan dialog yang menenangkan. Suami bisa membicarakan pentingnya menjaga batas keintiman, bukan hanya karena reputasi, melainkan demi keselamatan moral dan spiritual. Jika ternyata perilaku seperti ini muncul karena kebiasaan sosial yang tak disadari, edukasi halus dan pendekatan edukatif bisa memperbaiki situasi. Namun bila kebiasaan buruk terus berulang dan didorong tanpa rasa malu atau penyesalan, maka ini bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan pelanggaran kontrak kepercayaan pernikahan. Dalam kondisi demikian, perceraian menjadi jalan yang diperbolehkan, bukan semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai penanganan atas kehormatan yang telah dihancurkan. Dalam proses perceraian, suami tetap berkewajiban menjaga tata cara syar'i, penyelesaian hak mahar, nafkah, dan tidak mencemarkan nama baik istri. Hal ini menjadikan perceraian bukan tanda kebencian, melainkan langkah menjaga nilai yang sudah rusak. 4. Berbohong. Berbohong merusak kepercayaan, elemen paling dasar dalam pernikahan. Kebohongan sekecil apapun, jika terus-menerus dilakukan, tentang urusan keuangan, sosial, atau pribadi, maka cinta pun terkikis dan rasa aman batin hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kejujuran mengantarkan ke surga, sementara dusta mengantar ke kejahatan hingga akhirnya masuk neraka, sebuah peringatan penting bahwa dusta adalah jalan kehancuran. Solusi pertamanya adalah membangun atmosfer adil dan aman, di mana keduanya merasa bisa terbuka tanpa takut dikafirkan atau dimarahi. Suami perlu mengajak istri berdialog secara tenang tentang pentingnya kejujuran sebagai ekspresi cinta dan tanggung jawab. Ia juga perlu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan menghukum secara emosional. Jika kebohongan berulang dan merusak bahkan ketika telah diingatkan berkali-kali, suami boleh mempertimbangkan perceraian demi menjaga dirinya dan keluarga dari korban kebohongan berantai. Keputusan ini tidak semata demi keselamatan materi, tetapi keamanan moral dan psikologis. Saat perceraian dijalankan, suami tetap berkewajiban adil, menyelesaikan nafkah dan mahar, menjaga reputasi istri, serta memastikan prosesnya berjalan dengan ikhlas dan penuh rasa hormat,
agar perpisahan menjadi penyembuhan, bukan luka berkepanjangan. 5. Keluar rumah tanpa izin suami. Dalam struktur rumah tangga Islami, keluar rumah tanpa izin, tanpa alasan syar'i seperti kebutuhan mendesak atau kebaikan bersama, mengganggu kepercayaan dan rasa aman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyampaikan beragam sabda bahwa istri yang keluar tanpa izin akan dilaknat oleh segala yang terkena sinar matahari, ilustrasi bahwa kepergian semacam ini dianggap berat. Suami perlu pertama-tama mendekat dengan kelembutan, menanyakan kebutuhan istri, menciptakan suasana penuh kepercayaan. Izin bukan soal dominasi, tetapi tentang rasa diikutsertakan dan saling menjaga. Bila alasan keluar karena stres atau kelelahan, komunikasilah kunci, bukan penolakan penuh. Jika kebiasaan ini berlanjut tanpa alasan jelas dan disertai semangat menentang atau acuh, maka suami boleh mempertimbangkan perceraian sebagai langkah menyelamatkan kehormatan dan stabilitas rumah tangga. Namun tetap, keputusan ini harus dilandasi pemikiran matang dan hati dingin. Perpisahan harus dijalankan dengan adab. Suami memberikan nafkah iddah, menyelesaikan mahar, dan tidak menyebarkan keburukan sang istri. Semua dilakukan demi menjaga marwah, bahwa perpisahan bukanlah akhir kebencian, namun penyelesaian yang syar'i dan penuh hormat. 6. Menghabiskan harta suami dengan boros. Boros terhadap harta suami, tanpa diskusi atau perencanaan, mengancam kestabilan finansial dan kehormatan tanggung jawab rumah tangga. Islam mendorong efisiensi, perencanaan, dan kebijaksanaan, bukan produktivitas konsumtif. Jika istri terus membelanjakan harta secara sembarangan, rumah tangga terperosok dalam krisis kepercayaan dan ekonomi. Solusi pertama adalah dialog terbuka tentang visi keuangan bersama. Suami dan istri duduk menyusun anggaran, menyelaraskan prioritas, dan menumbuhkan kesadaran bahwa keharmonisan ekonomi adalah pengabaran cinta dan tanggung jawab. Ketika dibimbing dengan kasih, istri bisa bergeser dari sikap konsumtif ke kesadaran pentingnya moderasi. Namun jika kerjasama finansial tetap diabaikan dan berujung pada pengurasan sumber daya, suami boleh mempertimbangkan perceraian agar rumah tangganya tidak jatuh ke jurang utang dan kekacauan moral. Ini bukan soal menghukum, tapi menjaga syariat bersama agar tidak hancur. Saat perceraian dijalankan, suami masih memiliki tanggung jawab, menyelesaikan nafkah dan mahar, serta menjaga agar prosesnya tidak berdampak psikologis buruk, khususnya bila ada anak, karena perpisahan adalah tanggung jawab besar, bukan kekalahan emosional. 7. Tidak punya rasa malu kepada Allah dalam berbuat maksiat. Rasa malu kepada Allah adalah pelindung jiwa dan fondasi moral. Ketika seorang istri secara terang-terangan melepaskan nilai malu dengan melakukan maksiat atau meremehkan syariat, maka keretakan bukan hanya hubungan dengan suami, tetapi hubungan spiritualnya rusak, mengancam keseimbangan moral keluarga. Suami harus memulai dengan pendekatan lembut, mengajak istri kembali dengan pengingat cinta kepada Allah melalui kajian, zikir bersama, dan dakwah pribadi. Rasa malu tumbuh dari kesadaran, bukan tekanan. Jika istri merespons, ini adalah tanda rahmat masih diselamatkan dalam rumah tangga. Namun jika semua upaya ditolak, terutama ketika perilaku dibanggakan, bukan ditutupi, maka perceraian menjadi jalan yang sah untuk melindungi keluarga dari kehancuran moral. Ini bukan soal membalikkan hati, tetapi menegakkan syariat demi kebaikan yang lebih luas. Perpisahan pun harus dijalankan dengan adab tinggi. Suami menuntaskan hak-hak mahar dan nafkah, mendampingi masa perpisahan dengan sikap lembut, karena bahkan di titik kehancuran moral, Islam memerintahkan ketulusan dan adab dalam meninggalkan. 8. Selingkuh. Perselingkuhan adalah pengkhianatan paling parah dalam pernikahan, mencederai cinta, kehormatan, dan janji suci. Dalam Islam, selingkuh atau zina adalah dosa besar yang menjauhkan diri dari rahmat Allah dan menghilangkan berkat keluarga. Ketika komitmen hancur, luka batin menjadi dalam, dan kepercayaan pun tak lagi pulih.
Suami hendaknya menanggapi perselingkuhan dengan ketenangan dan penegasan syar'i. Jika istri mengakui kesalahannya dengan menyesal, meminta ampun, dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki, Islam membuka ruang taubat dan rekonsiliasi dengan syarat serius dan pembersihan hati. Namun bila perselingkuhan terus berulang, dibarengi kebohongan atau pembelokan kebenaran, maka rumah tangga sudah tidak punya pondasi lagi. Dalam situasi seperti itu, perceraian bukan hanya dibolehkan, tetapi bisa dianggap sebagai keharusan. Ini adalah bentuk hak suami untuk menjaga diri dan keluarga, terutama anak, bila ada, agar tidak terkontaminasi kehancuran moral yang dikibarkan oleh pengkhianatan. Saat perceraian itu dijalankan, suami wajib tetap adil, memberikan nafkah iddah jika berlaku, menyelesaikan mahar, dan menjaga agar reputasi istri serta anak tetap terpelihara. Perpisahan dalam kasus perselingkuhan adalah bentuk tegas dari cinta kepada nilai, bukan dendam belaka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan kesetiaan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketaatan dan menjaga kehormatan diri, adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Ketika perilaku istri melenceng dari prinsip-prinsip tersebut, syariat memberikan landasan untuk menegakkan batas moral dan hukum melalui alur korektif, hingga perceraian menjadi pilihan akhir bila perbaikan tidak lagi memungkinkan. Namun penting diingat bahwa perceraian bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan solusi terakhir setelah nasihat, musyawarah, dan penegakan batasan dengan kelembutan telah dicoba. Suami dan istri dianjurkan selalu menempuh upaya rekonsiliasi, kesabaran, dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kembali harmonis dan penuh keberkahan. Semoga uraian ini menjadi bahan renungan dan pengingat bagi semua pihak dalam menjaga keutuhan dan kesucian rumah tangga sesuai tuntunan syariat. Semoga Allah senantiasa memelihara keutuhan keluarga dengan cinta, kejujuran, dan iman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.